Oke, selamat Oh, sore rekan-rekan. Kembali lagi di 15 Minutes Law Literacy, bikin sahabat melek hukum dalam waktu singkat. Pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Ardi Purnama Nintias yang mewakili EYR Center for Legal Studies untuk memandu dialog pada sore hari ini dengan topik yang sangat menarik, tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Untuk law literasi sore hari ini, saya ditemani oleh Mbak Naomi Rehulina Baru, Sarjana Hukum, sebagai narasumber. Mbak Naomi, saya izin bacakan sedikit profil dari Mbak Naomi. Mbak Naomi adalah salah satu pendiri dan anggota Dewan Penasehat Hope Helps Network, suatu organisasi yang berada di universitas-universitas yang berfokus pada respons cepat dan pencegahan kekerasan seksual. Secara khusus, Hope Helps telah menangani 170 kasus kekerasan seksual antara tahun 2021 hingga 2023. Mbak Naomi berpengalaman sebagai peneliti di Indonesia Judicial Research Society. Di sana, beliau berfokus pada reformasi sistem peradilan pidana dan isu-isu yang mempengaruhi kelompok rentan. Beliau juga turut berpartisipasi dalam satuan tugas percepatan pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual yang dibentuk oleh Presiden Jokowi Widodo. Halo Mbak Naomi, selamat malam di Melbourne, selamat sore di Jakarta. Terima kasih udah selamat menyempatkan malam. waktu untuk hadir di sini berdialog dengan sahabat melek hukum. Oh ya, teman-teman, Iya. rekan-rekan semua, kalau ada pertanyaan untuk sesi sore hari ini bisa langsung tulis di kolom chat aja ya. Nanti kita akan langsung tanyakan ke narasumber kita pada sore hari ini. Oke, kekerasan seksual masih menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia. Jadi tidak hanya karena tingginya angka kasus, namun proses yang rumit dalam penegakan hukumnya juga seringkali tidak berpihak pada korban. Itu juga menjadi isu juga, dan Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual diharapkan dapat menjadi jawaban untuk memberikan keadilan bagi korban. Namun ternyata implementasinya masih banyak menghadapi tantangan di lapangan. Nah, oleh karena itu, kita sama-sama belajar dari narasumber kita, Mbak Naomi, untuk bisa paham apa pentingnya untuk melakukan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dan upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menangani tindak kekerasan seksual tersebut. Gitu, Mbak Naomi. Iya. Kita langsung aja ya, Mbak ya. Aku langsung kita ngobrol-ngobrol aja nih. Iya. Mbak Naomi sendiri, kalau boleh dijelaskan, yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu apa ya, Mbak ya? Dan untuk peraturan hukumnya sendiri di Indonesia itu bagaimana? Oke. Baik, sebenarnya kekerasan seksual sendiri itu merupakan tindakan seksual yang disertai dengan ancaman, kemudian paksaan dari satu orang, mungkin kelompok kepada orang lain, jadi pelaku ke korban. Tentunya tidak dengan konsensual, karena tadi secara paksaan ya, baik itu fisik yang mungkin terlihat, kita sering melihat misalkan ada ancaman-ancaman, misalkan secara fisik dia bisa saja ada kekerasan, kemudian juga secara psikis ini hal yang sering tidak terlihat dan seringkali disalahartikan misalkan sebagai suatu konsen. Misalnya kita melihat ada ancaman nanti kalau misalkan tidak melakukan A atau dalam hubungan pacaran nanti akan disebarkan dulu foto-fotonya, foto-foto intimnya seperti itu atau ancaman di lingkungan pekerjaan ketika tidak melakukan hubungan seksual kemudian nanti tidak bisa dipromosikan atau diperhentikan dari pekerjaan seperti itu. Dan biasanya ada relasi kuasa yang timpang antara pelaku dengan korban. Jadi ketika ada akses lebih dari pelaku terhadap korban, misalkan antara dosen dengan kemudian mahasiswanya atau atasan dengan bawahan, kemudian itu dipergunakan untuk mengontrol ketubuhan dari korban itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Nanti kita bisa diskusikan bentuk-bentuknya mungkin. Ya. Kalau untuk regulasi hukumnya sendiri di Indonesia bagaimana ya, Mbak Naomi? Iya, untuk regulasinya tentu kita sekarang boleh sedikit lega ya dengan adanya Undang-Undang TPKS tentunya suatu perayaan buat kita semua tidak hanya bagi perempuan tapi seluruh korban dan penyintas karena betul perempuan memang mayoritas menjadi korban tapi di sini juga laki-laki bisa menjadi korban begitu. Nah untuk di UU TPKS sendiri memang ada 9 jenis kekerasan seksual yang boleh dikatakan merupakan pembaharuan di dalamnya.
tapi juga terutama untuk pembaruan dari prosedural hukum acara. Misalkan di kekerasan seksual banyak sekali kasus-kasus yang terhenti di pelaporan ataupun di tahap persidangan karena alat buktinya kurang seperti itu. Tapi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sekarang barang bukti itu juga dikualifikasikan sebagai alat bukti. Misalkan saksi yaitu korban sendiri keterangan, lalu misalnya maaf ya sedikit trigger warning, misalkan ada perkosaan, ada baju yang kemudian ditemukan sperma atau perlukaan darah atau DNA, itu kemudian bisa dijadikan sebagai alat bukti. Karena kita tahu ya, Mbak Ardi, ketika kekerasan seksual itu terjadi di ruang tertutup, kemudian saksinya tidak ada, dan juga orang-orang terdekat. Jadi sangat sulit mungkin dipercaya oleh aparat penegak hukum, dan dari pengalaman Hope Helps, seringkali kemudian dipertanyakan begitu keberpengalaman dari korban, apakah sebenarnya hubungan seksualnya itu konsen kok dua-duanya gitu, dua-duanya mau gitu, karena kan sebenarnya kalian pacaran, atau yang paling sangat rumit, kalian misalkan suami istri gitu, padahal marital rape atau perkosaan dalam rumah tangga itu ada nyatanya seperti itu. Ya, ya, ya. Gitu. Oke. Kemudian kalau boleh ditambahkan sedikit ya Bu, selain dari UU TPKS juga ada KUHP baru, mungkin yang akan berlaku nanti di tahun 2026, Undang-Undang 1 2023. Iya, jadi selain dari 9 jenis kekerasan seksual tadi, sebenarnya dari perumus Undang-Undang TPKS juga menyadari bahwa semakin berkembangnya zaman juga pasti akan semakin banyak jenis-jenis kekerasan seksual. Salah satunya di dalam Undang-Undang KUHP yang baru, perkosaan itu sudah diperluas seperti itu. Jadi persetubuhan itu tidak hanya penetrasi hubungan badan antara misalkan vagina dengan penis seperti itu ya, tapi juga misalkan oral seks, kemudian sodomi. Jadi kasus-kasus misalkan contoh enopariah saat itu yang kemudian dimasukkan benda asing ya, cangkul dan lain sebagainya ke alat kelamin, itu sudah masuk ke dalam perkosaan seperti itu. Jadi apakah kemudian KUHP masuk nanti jenis-jenis kekerasan seksual tersebut ke dalam misalkan prosedur hukum acara pidana di dalam UU TPKS, itu masuk karena disebutkan di dalam UU KUHP hal-hal tersebut merupakan kekerasan seksual. Jadi otomatis meskipun itu jenis-jenis kekerasan seksual tidak ada di UU TPKS, tapi hak korban, kemudian keberjaminan pemulihan itu akan berlaku Undang-Undang TPKS. Jadi jangan khawatir nanti ketika KUHP baru itu berlaku masih menggunakan Undang-Undang TPKS. Seperti itu kurang lebih. Iya, ya cukup melegakan ya Mbak ya berita ini ya. Ada kemajuan di bidang di hukum Indonesia terutama untuk sektor tentang kekerasan seksual ini. Tadi menarik Mbak Naomi bilang bahwa menjadi korban itu tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki ya. Dan ini juga saya mendapatkan data juga dari website Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. Jadi sudah ada lebih dari 13.000 korban kekerasan seksual per Januari 2025. 11.000 perempuan dan 2.000-nya laki-laki. Jadi ada nggak fokusnya tidak hanya menjadi korban itu tidak hanya perempuan saja. Nah, ini kan cukup tinggi ya Mbak ya. Melihat korban jumlah korban kekerasan seksual di Indonesia. Kalau menurut pandangan Mbak Naomi sendiri, apa sih penyebab utama dari maraknya tindak kejahatan ini ya Mbak di Indonesia? Oke, kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya kekerasan seksual ini kan masalah yang sistemik gitu ya, bukan satu individu, tapi mengakar sudah menjadi budaya di masyarakat kita. Apalagi kita berbicara budaya di Indonesia ini masih sangat kental dengan budaya patriarki, menempatkan perempuan, anak, kemudian juga kelompok-kelompok rentan di posisi subordinat. Jadi masih kelas 2 ibaratnya. Tapi tadi di-highlight juga oleh Mbak Ardi bahwa laki-laki juga bisa. Nah, sebenarnya itu merupakan akibat dari patriarki itu sendiri. Kenapa? Kemudian satu, ketika kita perempuan tadi, satu, dia sudah susah untuk kemudian dianggap manusia yang setara, begitu ya. Jadi adanya power dari laki-laki kemudian melakukan perkosaan dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi banyak juga laki-laki yang sebenarnya adalah korban, tapi takut untuk berbicara. Seperti itu karena malu, karena selalu budaya patriarki menganggap bahwa laki-laki itu selalu menjadi sosok atau figur yang kuat, maskulin, sehingga kemudian ketika come out, dan ini sudah ada penelitiannya begitu ya, teman-teman pendamping juga merasakan bahwa tabu bagi laki-laki kemudian terlihat lemah dan melaporkan kekerasan seksual, karena akan dipertanyakan, kamu kok lemah banget, kamu kan laki-laki, seperti itu ya. Dan saya yakin pasti masih banyak sebenarnya kasus-kasus yang tidak terlaporkan
seperti itu. Dan menarik juga begitu ya Mbak. Jadi ada penelitian dari KPAI bahwa sebenarnya pelaku ketika dewasa dia menjadi pelaku kekerasan seksual, sebenarnya ketika masa kecilnya dia sebenarnya memperoleh kekerasan juga atau menjadi korban kekerasan seksual yang tidak tertangani dengan baik begitu. Jadi dia tidak terselesaikan traumanya, kemudian dia masuk ke dalam lingkaran siklus kekerasan tadi sehingga menjadi pelaku kembali begitu. Dan yang terakhir juga saya ingin kemudian mengkritisi begitu ya, bagaimana sistem pendidikan anak-anak banyak yang kemudian belajar pendidikan seksualitas itu dari pornografi misalkan, karena misalnya seringkali dianggap tabu gitu. Saya punya keponakan kebetulan ada 3 gitu ya, anak laki-laki umur 3-6 tahun, mereka sudah mulai menyadari jenis kelaminnya, mulai bertanya seperti itu ya, ini kenapa berbeda ya Kak gitu, kenapa berbeda ya Tante, aku tuh bentuknya seperti apa ya, dan banyak dari kita yang menganggap hal tersebut tuh hal yang jorok gitu ya, nggak baik untuk dipertanyakan, padahal itu adalah perkembangan psikoseksual anak yang harusnya golden time saat itu dibimbing oleh orang tua, dibimbing oleh orang dewasa, sehingga tidak mencari sumber-sumber lain yang sebenarnya itu bersifat koersif begitu ya, fantasi-fantasi seksual yang sebenarnya itu bisa kemudian melanggengkan budaya perkosaan atau budaya kekerasan seksual itu sendiri. Mungkin dari pendidikan, kemudian sistemnya juga, dari sistem hukumnya tadi juga kurang kuat antara implementasi aparat penegak hukum dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya, Mbak. Dan juga mungkin kalau tambahin juga ini ya, rasa mungkin budaya malu untuk yang terutama untuk laki-laki gitu, lalu juga untuk perempuan juga budaya untuk nurut juga patriarki. Kalau ya udah kalau laki-laki maunya itu ya udah diikutin aja, jadi lebih jadi semua disepres gitu. Itu juga bisa menjadi penyebab juga ya, akarnya gitu yang membuat itu menjadi cukup tinggi tingkatnya di Indonesia ya terutama ya. Betul. Okay. Jadi bukan hanya masalah ekonomi dan lain sebagainya, karena pengalaman kami di Hong Kong, pelakunya juga merupakan guru besar begitu ya, orang-orang berpendidikan gitu. Jadi budaya tadi yang kemudian ya menjadi akarnya seperti itu. Iya, dan juga tadi yang menarik juga ini ya, ada trauma yang tidak terselesaikan atau tidak tersembuhkan, karena mungkin juga tadi tabu ya untuk apain sih, nggak usah, jangan diomongin, disimpan aja, kamu laki-laki harus kuat atau enggak ya perempuan memang harus seperti itu gitu ya. Jadi itu kayak jadi lingkaran setan semuanya. Iya. Oke. Nah, menurut pengamatan Mbak Naomi ini kan sejak ini undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual kan sudah disahkan ya per 2022 gitu. Nah, sejauh mana ya peraturannya itu tuh memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual? Baik. Nah, sebenarnya Mbak Ardi, kita kan UTPKS ini sudah baik adanya, tapi kita jangan lupa ada peraturan-peraturan turunan yang ada 7, ya tadinya kalau tidak salah ada 10 atau 12, tapi di concise jadi 7 seperti itu. Dan itu sebenarnya baru saja disahkan, begitu ya, peraturan-peraturan tersebut. Jadi kalau dikatakan apakah sudah menjawab keseluruhan dari kekhawatiran korban dan penyintas, tentunya belum semuanya begitu ya. Tapi saya bisa bilang hal ini menjadi suatu suatu peringatan mungkin atau suatu evaluasi bagi terutama aparat penegak hukum, karena memang banyak keluhan-keluhan dari misalkan pendamping yang selama ini juga bersinggungan langsung dengan korban. Biasanya korban itu sulit untuk mengakses layanan. Jadi saya perhatikan ya, kita sering sekali mengatur banyak kebaharuan di dalam undang-undang, tapi jaminan atau aksesibilitasnya kemudian bingung mau seperti apa. Dan kalau boleh jujur, dengan efisiensi sekarang di pemerintahan itu memang banyak mengkat, bahkan dari Kemen PPA atau LPSK yang selama ini memegang peran besar UPTD PPA untuk pelayanan di daerah-daerah, itu bahkan primary dari layanannya saja banyaknya dipotong sekarang begitu. Apalagi dengan sekarang Undang-Undang TPKS meminta adanya dana bantuan korban. Jadi dana bantuan korban itu ibaratnya kalau dulu kan kita peradilan pidana ada restitusi begitu ya. Jadi ketika korban mengajukan kerugian material, imaterial, nanti pelaku itu harus mengganti sekian. Itu dihitung oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tapi kalau tidak mampu untuk kemudian melunasi imaterial-material yang diajukan oleh korban,
itu nanti akan ditanggung oleh negara melalui kompensasi seperti itu. Nah, masalahnya terkadang memang ada kasus-kasus yang begitu banyak korbannya begitu ya. Contohnya kasus HW di Bandung, itu korbannya sampai puluhan. Kadang pun dari negara ada kesulitan seperti itu, maka dibuatlah dana bantuan korban. Jadi semacam trust fund seperti itu ya. Tapi masalahnya sekarang dengan adanya efisiensi, kita nggak tahu nih kira-kira penganggarannya akan seperti apa perputaran duitnya begitu. Dan juga yang menjadi suatu masalah juga bagi kami dari pendamping, terkadang mungkin beberapa fasilitas itu agak sulit diakses. Misalkan di UPTD PPA tidak semuanya punya psikolog, seperti itu. Meskipun sudah dijamin ya di Undang-Undang TPKS harus ada pendampingan psikolog, hakim bahkan wajib mengingatkan ketika persidangan pendampingnya mana begitu. Tapi SDM itu masih kurang seperti itu. Dan juga salah satu FGD yang dilakukan oleh beberapa saat waktu itu dengan kejaksaan, memang jaksa-jaksa atau aparat penegak hukum juga mengeluhkan bagaimana cara membaca dari Undang-Undang TPKS ini, karena ada beberapa kekerasan seksual yang baru dan mereka belum biasa begitu Bu. Jadi ada perbedaan persepsi. Jadi polisi menganggap misalkan perkosaan persetubuhan yang baru seperti apa, jaksa menganggap membaca unsurnya seperti apa gitu, dan belum ada SKB semacam cara membaca bersama, karena di peraturan pelaksananya itu tidak diamanatkan di dalam Undang-Undang TPKS terkait cara membaca dari pasal-pasal pedoman itu tidak ada. Jadi kemarin sempat terpikir apakah memang harusnya ada SKB semacam SKB Undang-Undang ITE seperti itu. Jadi cara membaca pasalnya seperti apa? Karena saat ini masih sangat terfragmentasi antara satu lembaga dan lembaga lainnya cara membacanya gitu. Dan ini kan sangat mempengaruhi ya bagaimana penanganan begitu ya, bagaimana penjatuhan hukumannya seperti itu. Itu yang selama ini di lapangan memang menjadi apa ya? Menjadi catatan lah buat kami. Kira-kira kebingungan-kebingungan itu. Begitu Mbak. Kira-kira. Ya, setuju sih, memang perlu ada semacam ya pemahaman yang sama bagaimana menginterpretasikan pasal-pasal di undang-undang tersebut dan juga peraturan turunannya ya. Jadi nggak misinterpretasi, nanti yang satu penegak hukum yang satu bilang apa, nanti keputusan seperti apa, dan mungkin tiap kasus jadi takutnya berbeda juga keputusannya. Nah, itu sih yang mungkin menjadi PR kita semua ya Mbak ya. Oke, tadi menarik yang juga. Contoh mungkin satu Bu, yang perkawinan anak gitu ya. Ini kemarin sempat menjadi catatan juga. Jadi di perkawinan anak ini kan banyak sekali tingkatnya, terutama di daerah timur, di Kemen PPA juga. Kemarin Bu Bintang sebelum pergantian kabinet seperti mengamanatkan begitu ya, ini jangan di stop terkait dengan pencegahan perkawinan anak karena sudah sangat mengkhawatirkan terutama di daerah timur. Tapi kita selama ini menggunakan Perma 5 tahun 2019, jadi dispensasi perkawinan. Boleh dicatatkan terlebih dahulu, tapi nanti ditunda terlebih dahulu, begitu. Semangatnya apa? Untuk kemudian menghindari perkawinan yang informal, misalkan nikah siri, nanti tanpa percatatan, seperti ya, hak-hak dari anak perempuan itu tidak kemudian diakui oleh negara. Anaknya pun nanti hasil perkawinan akan sulit untuk mendapatkan hak-hak pengasuhan dan lain sebagainya karena tadi tidak didapatkan negara. Masalahnya sekarang di Undang-Undang TPKS full kriminalisasi perkawinan anak. Dua-duanya sedang berjalan seperti itu. Permanya berjalan, dispensasi kawin masih terus dilakukan. Tapi di Undang-Undang TPKS, kepolisian sudah beranggapan apapun bentuknya perkawinan anak itu harus dipolisikan. Jadi ada perbedaan di hakimnya masih mengetok dispensasi kawin masih memperbolehkan begitu ya. Dengan persetujuan orang tua, anaknya dihadapkan persidangan, tokoh adat, begitu, kemudian KUA. Tapi di satu sisi, polisi dan penyidik sekarang sedang ibaratnya menyidik praktik-praktik perkawinan anak nih. Jadi nanti siapa yang dipidana, itu menjadi ini juga sih, catatan bagi kami bagaimana pendamping menghadapi ada perkawinan anak. Gitu. Iya, karena peraturan yang satu dengan yang lainnya tidak ada berlawanan ya, malah yang satu ya dispensasi, satu lagi jadi kayak ini gimana ya, nggak sinkron gitu, nggak saling jadi antara satu sama lain tuh tumpang tindih gitu jadinya. Gitu, kurang. Nah tadi kan Mbak Namun sempat bilang ya, karena ada budget cut untuk lembaga institusi yang untuk mendampingi para korban. Nah,
Untuk saat ini sebetulnya yang punya peranan penting untuk memberikan bantuan ke korban kekerasan seksual itu dari lembaga atau instansi apa ya, Mbak ya? Ya, sebenarnya paling garda utama itu Mhm. pasti ada layanan terpadu satu pintu sekarang di bawah UPTD PPA, Dinas Perempuan dan Anak yang selama ini mungkin rekan-rekan mungkin di sini yang hadir ada yang mungkin anggota juga atau pernah bersinggungan itu paling pertama karena psikologinya gratis seperti itu ya, lembaga bantuan hukumnya juga ada. Nah, tapi memang ketika ada budget cut karena UPTD PPA ini kan di bawah Kemen PPA ya, Mbak. Begitu, Kemen PPA ini pendengaran kami dari pendamping-pendamping memang ada apa ya efisiensi lah begitu. Jadi beberapa layanan-layanannya mungkin tidak semua tersedia begitu di daerah, akhirnya kembali ke lembaga berbasis masyarakat begitu, CSO yang sebenarnya kami pun begitu teman-teman pendamping di grassroots selama ini juga kekurangan dana seperti itu, dan seringkali kami apa namanya ya berpangku tangan terhadap lembaga-lembaga misalkan UPTD PPA, kemudian juga LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, terutama di rumah amannya itu sangat penting ya buat terutama KDRT ataupun korban-korban kekerasan seksual yang satu rumah atau satu lingkungan dengan pelaku. Nah, ketika ada budget cut seperti itu, maka ya itu jadi tantangan sih buat kami gitu karena dua tonggak tadi LPSK, kemudian layanan terpadu UPTD PPA seperti itu, Mbak. Hmm, sangat disayangkan ya Mbak ya, di saat kasusnya juga mungkin bukannya semakin menurun tapi ya bukan Iya, meningkat tetapi bertambah, satu sisi justru supportnya itu dikurangi gitu. Jadi ya iya, kita mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya seperti isu yang cukup prioritas ya karena kan penting, apalagi ini mungkin yang menjadi korban juga kebanyakan juga levelnya tidak di level orang dewasa tapi sudah dari yang anak-anak itu yang tadi mungkin Mbak Naomi juga bilang bisa iya, menimbulkan iya. trauma yang nanti akan kebawa sampai dewasa gitu, seperti itu. Betul, betul dan iya, begitu, Iya. Mbak. Jadi ya harapannya supaya apa ya? Saya nggak tahu ke depannya seperti apa dengan PP Dana Bantuan Korban ini begitu ya. Karena di Dana Bantuan Korban saya baru baca juga karena baru keluar beberapa minggu yang lalu itu ada pemulihan ditambahkan, bahkan dana bantuan korban tidak hanya untuk mengganti kerugian dari korban tapi juga ada pemulihan tambahan dari tahap persidangan. Nah, itu juga menjadi saya penasaran gitu ya sebagai implementator di lapangan juga kami pendamping, akankah nanti atau akan diganti seperti itu ya dengan ada penyebutan regulasi yang baru seperti itu. Ya, secara teorinya sudah ada ya Mbak, ya, tinggal nanti implementasinya seperti apa. Nah, tadi kan waktu awal-awal Mbak Naomi bilang ya, bahwa kenapa sih kok banyak peningkatan cukup tinggi. Salah satunya karena Iya, mungkin iya. ada rasa, ada tabu, lalu juga tidak bisa melapor karena ada sosial budaya dan juga tantangan struktural dan sosial budaya juga hukum. Nah, kira-kira nih untuk dari pengalaman Mbak Naomi dan mungkin ada pandangan tersendiri juga, langkah apa yang bisa diambil, yang bisa ditempuh untuk bisa menghadapi hambatan tersebut, Mbak? Jadi mungkin diharapkan ke depannya itu dari korban tuh ada keberanian untuk speak up lah, gitu. Iya. Sebenarnya secara tadi sudah kita bicarakan ya Mbak, jadi perlu tentunya reformasi dari peradilan itu sendiri tentunya, Ya. selain dari korban seperti itu ya reformasi peradilan karena kita menyadari bahwa tidak bisa bohong gitu ya, garda terdepan ini adalah Bapak Ibu kepolisian, Bapak Ibu dari kejaksaan yang akan kemudian menghadirkan korban ke dalam persidangan seperti itu. Dan juga tadi UPTD PPA itu kan juga bagian sebenarnya mitra dari peradilan dari Bapak Ibu, sehingga antara budget cut tadi bahkan juga perspektif dari aparat penegak hukum itu juga kemudian harus diteliti kembali dari mulai perekrutannya, bahkan ya tadi pedoman aja agak sulit ya membaca unsur-unsur pasal dan lain sebagainya begitu. Nah, saya juga ingin menarik lebih jauh karena budaya hukum itu juga berdasarkan misalkan dari perekrutan orang-orangnya seperti itu. Bagaimana pendekatan-pendekatan militeristik, kemudian apakah sebenarnya kurikulum dari pelatihan-pelatihan aparat penegak hukum kita sudah mengcover sensitivitas gender dan juga adanya
bagaimana ya respon terhadap korban itu apakah diajarkan atau tidak gitu, karena ada respon-respon khusus tertentu dan kita lihat praktiknya seringkali pertanyaannya menjerat seperti itu ya, pertanyaannya tidak berperspektif. Tapi kembali lagi kalau secara praktikal misalkan gitu ya, ada korban kemudian apa yang harus dilakukan, tentunya saya selalu mengingatkan bahwa itu bukan salah rekan-rekan, itu bukan salah Bapak Ibu, bukan salah Mbak Mas ketika terjadi kekerasan seksual, karena yang paling penting adalah memahami bahwa diri kita semua adalah berharga, dan kembali kekerasan seksual itu terjadi karena ada pelaku seperti itu. Dan juga yang bisa dilakukan mungkin kembali ya, melihat bahwa bukti-buktinya mohon untuk disimpan. Saya selalu bilang ke rekan-rekan terutama yang mengalami kekerasan berbasis gender, misalkan kekerasan seksual berbasis elektronik, online, itu selalu simpan alat buktinya, kemudian juga lapor oleh pihak-pihak yang memang terpercaya, seperti tadi UPTD PPA, kemudian lembaga-lembaga psikologi, ada Yayasan Puli, kemudian LBH Apik Jakarta misalkan yang sudah cukup besar gitu ya untuk mengakses layanan pemulihan. Nah, bagi keluarga dan kerabat ini yang agak sulit ya, kadang tidak mensupport korban, jadi mohon untuk gimana ya, menumbuhkan rasa empati begitu terhadap korban, karena saya dan pendamping-pendamping di hotel juga selama ini melaksanakan pendampingan, seringkali korban ini nggak mau untuk mengikutkan orang tuanya dalam pelaporan polisi. Padahal waktu itu dipanggil karena tahu bahwa tidak semua orang memahami bahwa itu bukan salah korban. Seperti itu mungkin secara praktikal dan apa yang kami lakukan selama ini pengalamannya seperti itu, Mbak. Ya, jadi sosialisasi ke masyarakat juga perlu ya Mbak ya, bahwa mereka di-encourage juga bahwa kalau ada sesuatu yang memang itu sudah mereka sudah menjadi korban, jangan takut untuk melapor. Dan dari sisi instansi pemerintah juga diedukasi supaya mereka tuh mengembrace, bukan malah menekan korban dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kadang-kadang menekan mereka ya Mbak ya, untuk jadi korban tuh masa baru saya kan korban, kok malah saya yang dipertanyakan, kok kesannya kayak salah saya, seperti itu. Iya, betul. Ini ada pertanyaan dari Anisazi, saya bantu baca ya Mbak ya. Kasus kekerasan seksual seringkali minim bukti fisik, sehingga korban sulit untuk membuktikan hal yang dialami. Nah, menurut Mbak Naomi bagaimana ya fenomena ini, mengenai hal ini? Iya, jadi tadi sempat kita diskusikan juga ya Mbak Ardi, jadi memang kekerasan seksual ini paling susah ketika menghadirkan pembuktian, ketika pelaporan di kepolisian. Jadi ketika ada undang-undang PPKS, kemarin saya sempat juga ngobrol begitu ya dengan ada FGD dengan beberapa aparat penegak hukum, memang sudah mulai untuk dilaksanakan seperti itu undang-undang PPKS, dan jangan khawatir Mbak, jadi memang sekarang alat bukti itu nggak hanya seperti yang di KUHP begitu ya, kitab undang-undang hukum acara pidana yang sekarang berlaku, bukan hanya terkait dengan saksi, kemudian ada keterangan dan dokumen dan lain sebagainya, visum, tapi juga saksi dari korban itu sendiri, keterangan korban, kemudian juga barang bukti yang menjadi alat untuk melakukan tindak pidana itu juga bisa dilakukan. Misalkan nanti korbannya memang ada baju ataupun apa ya, bekas-bekas dari persetubuhan dan lain sebagainya, itu bisa diajukan sebagai bukti. Bahkan perekaman elektronik sekarang, misalkan korbannya langsung hadir begitu ya di kepolisian lalu direkam, itu bisa juga menjadi suatu primary evidence atau bukti utama begitu. Jadi ada kebaharuan seperti itu, dan juga chat-chat sekarang tuh udah lebih mudah untuk dijadikan sebagai alat bukti gitu. Tapi terkait implementasinya kembali, saya nggak bisa bilang sempurna, tapi secara penegakan hukum itu sudah ada dan diatur. Oke, sudah bisa jadi harapan ya Mbak ya, nanti implementasinya kita tinggal lihat perjalanannya bagaimana. Tadi kan juga, oke, ini ada pertanyaan kedua dari Inge. Ini mungkin juga agak nyambung dengan tadi yang Mbak Naomi bilang soal chat ya. Ini kalau untuk yang melalui sosmed itu kan suka banyak ya Mbak ya, chat-chat yang mungkin yang bahasanya mungkin cabul atau ada sexual harassment melalui chat. Nah, itu sebetulnya masuk kategori kekerasan seksual nggak ya Mbak ya? Atau maksa minta fotonya gitu? Sekarang itu masuk, jadi ada kekerasan berbasis elektronik, itu juga kebaharuan di dalam undang-undang
tindak pidana kekerasan seksual, terutama juga tidak hanya memaksa ya meminta untuk foto. Tadi kita udah di awal memahami bahwa paksaan dan lain sebagainya kekerasan Ya, seksual, betul. itu juga NCII, jadi non-consent intimate sexual image. Jadi misalkan ada, dulu kita bilang revenge porn ya, cuma diganti jadi NCII ketika ada foto-foto intim, ketika dia masih ada hubungan spesial begitu ya antara pihak A dan B, kemudian karena balas dendam ataupun rasa Ya. tidak suka disebarkan, itu juga sudah masuk ke dalam undang-undang TPKS. Jadi kembali lagi bisa dipidana seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Naomi. Ini pertanyaan terakhir. Mbak Naomi izin bertanya, kasus kekerasan seksual kebanyakan dibahas jika wanita yang menjadi korban, sementara jika pria yang menjadi korban hanya diabaikan. Apa betul begitu, Mbak? Iya, jadi kalau misalkan ya pengalaman kami, kalau diabaikan karena di Hawk sendiri, kami juga menerima sebenarnya laki-laki seperti itu ya, tidak diabaikan, kami terima, kami embrace, tapi memang saya nggak tahu dalam pengalaman teman-teman mungkin pernah juga ada pengabaian seperti itu, tapi kembali lagi tadi ya budaya patriarki, kemudian melihat bagaimana laki-laki itu menjadi orang yang sangat kuat, figur yang maskulin, sehingga ketika dia melaporkan dirinya menjadi korban kekerasan seksual, hal itu kemudian menjadi tanda tanya besar, begitu ya. Dari hal-hal misalkan, aku kemarin di-abuse oleh pacarku seperti itu ya, aku di-stalk, aku dipasang misalkan kemana-mana itu harus lapor dan lain sebagainya, pokoknya aku secara psikis ditekan. Itu banyak yang sebenarnya seperti itu, Mbak. Tapi orang nggak percaya gitu, pasti kamu aja lah yang mau, kamu pasti merasa suka lah diperhatiin gitu ya, kamu tanda kutip enak ya gitu. Padahal sebenarnya laki-laki juga menjadi korban, dan ini menjadi ajakan dan peringatan juga buat kita semua di sini ketika ada rekan-rekan ya mungkin laki-laki yang mulai curhat-curhat, yang mungkin dia merasa tidak nyaman, coba kita dengarkan terlebih dahulu, karena semua pada dasarnya bisa menjadi korban seperti itu. Belajar berempati ya Mbak ya, tanpa melihat gender. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Mbak. Nah, tadi kita kan udah melihat dari sisi peraturan, dari sisi kontribusi pemerintah, lalu juga dari lembaga instansi, lalu juga mungkin dari praktisi seperti aktivis seperti Mbak Naomi. Nah, ini sekarang dari masyarakatnya sendiri nih Mbak. Kita nih sebagai warga negara, apa ya kontribusi yang bisa kita berikan ya sebagai masyarakat untuk menanggulangi kekerasan seksual ini? Ya, jadi sebenarnya Mbak Ardi ini juga yang menarik di Undang-Undang TPKS ya. Jadi nggak hanya negara, korbannya, pelakunya, tapi partisipasi masyarakat sebenarnya juga diatur. Kita bisa cek di pasal 85 sampai 87 itu cukup lengkap. Tapi terlepas dari peraturan yang ada, sebenarnya kita udah omongin dari tadi ya, tapi yang paling penting adalah membangun sikap empati dan dukungan terhadap korban, begitu ya. Tidak kemudian kita quick to judge si korbannya sendiri, begitu ya. Jadi percaya pada cerita korban, kita embrace. Mungkin kita tidak bisa semuanya punya sensitivitas untuk memberikan dukungan emosional, tapi saya yakin rekan-rekan punya informasi, terutama mungkin yang hadir di hari ini, bisa kemudian mengarahkan pelapor di mana sih. Misalkan tadi ada UPTD-PPA, LPSK, atau kalau di kampus ke Hope Helps, bisa juga LBH APIK, jadi lembaga-lembaga yang selama ini memang sudah lama berkecimpung di pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dan juga tentunya kita kalau ada edukasi dan lain sebagainya, karena sekarang wajib di sekolah-sekolah, kemudian bahkan di tempat kerja itu juga ada satgas dan wajib untuk mendengarkan pencegahan dan penanganan, ada pelatihan, itu mohon didengarkan dengan baik, dilihat, disimak begitu Bapak Ibu. Dan juga intervensi ketika terjadi kekerasan seksual. Nah ini sebenarnya penting untuk dilakukan, tapi kembali kita harus melihat bagaimana tingkat keamanan kepercayaan diri kita untuk mengintervensi hal tersebut. Kita biasa menggunakan bystander intervention atau yang biasa disebut sebagai intervensi metode bantu. Jadi berani menegur pelaku misalkan dengan sopan dan tegas, ataupun mengalihkan perhatian pelaku dari korban. Kalau sering lihat di medsos ada yang perempuan kemudian berusaha untuk ikut nimbrung ke orang lain supaya dia berhenti diikuti. Nah itu contoh-contoh dari intervensi bantu tadi. Kemudian kita bisa kemudian oh ya kemana Mbak? Apakah
dalam posisi yang tidak nyaman, begitu apakah ingin dibantu, kemudian tanyakan keinginan korban, apakah mau dibantu untuk lapor, atau hanya berhenti untuk didengarkan. Begitu dan juga ini juga sering terjadi adalah upayakan untuk dokumentasi. Jika kita punya HP atau apapun gitu ya, terutama di ruang publik itu kan cepat banget ya, bari di kereta, kemudian di jalanan, kita bisa dokumentasi. Tapi jangan lupa untuk tanyakan konsen korban. Itu mau diapakan dokumentasinya? Apakah mau dilaporkan atau di-keep dulu aja? Jangan sampai kita spill the tea di media sosial, Nanti kita kena undang-undang yang lain, Mbak ya. Itu sering sekali kami menemukan di kampus ya. Jadi temennya nih yang gemes, kok kamu nggak lapor-lapor nih? Padahal korban sedang berproses. Seperti itu, korban sedang menyiapkan amunisinya untuk kemudian dia mengikuti sistem-sistem yang tidak mudah karena ditanyakan dari dosen, ditanyakan lagi nanti polisi, ditanyakan keluarga dan lain sebagainya. Begitu, Mbak Ardi dari saya dan teman-teman. Yeah, so we learn to listen ya, Mbak ya, mendengarkan korban tanpa menghakimi, biarkan menghakimi itu tugasnya hakim aja. Kita nggak usah. Kita mendengarkan dan menanyakan butuhnya apa. Oke. Ini menarik sekali sih Mbak, makin sore pembicaraan tapi sayang keterbatasan waktu, so I think we need to end this discussion, but thank you so much for your time. Mungkin dari Mbak Naomi ada closing statement untuk kita semua? Oke, saya rasa closing statement-nya, mari gerak bersama buat mengimplementasikan undang-undang TPKS, karena ini bukan hanya kewajiban dari satu pihak, bukan hanya mungkin aktivis, rekan-rekan pendamping seperti saya, tapi juga untuk Bapak Ibu semua, kita bisa berkontribusi dengan kapasitas kita masing-masing gitu ya. Mungkin merubah sistem itu sangat besar dan melelahkan, tapi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil, termasuk tadi membangun empati dan peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Mungkin itu, Mbak. Oke, dari dialog sore ini kita belajar banyak bahwa meskipun Indonesia tuh sudah memiliki payung hukum melalui Undang-Undang 12 tahun 2022 dan juga 7 peraturan turunannya, implementasi di lapangan tidak bisa dipungkiri masih banyak tantangan ya Mbak ya, dari budaya victim blaming, ada hambatan struktural hukum, dan juga ada kurangnya pemahaman publik terhadap hak korban. Jadi perlu kerjasama lintas sektor dan juga peran aktif masyarakat untuk menciptakan sistem yang benar-benar berpihak pada korban dan mencegah kekerasan seksual terjadi di lingkungan kita. Jadi edukasi, empati, dan juga untuk korbannya juga keberanian untuk bersuara, to speak up, itu juga jadi kunci utama ya Mbak ya, untuk perubahan ini. Ya kita doakan semuanya bisa berjalan menjadi lebih baik dan Mbak Naomi tetap berjuang, jangan berhenti untuk membuat hukum di negara kita menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih kami ucapkan atas nama AYR Center for Legal Studies kepada Mbak Naomi yang sudah berkenan menjadi narasumber bagi kami untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Untuk rekan-rekan, sahabat melek hukum, sekian sesi 15 minutes law literacy. Semoga cukup memberikan kemelekan hukum untuk teman-teman semua. Kalau mungkin mempunyai pertanyaan lanjutan mengenai topik tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, bisa menghubungi kami melalui direct message ya. Nanti kita akan tampung dan kita akan berikan jawabannya, atau kita sampaikan langsung ke narasumber tentu ini untuk bisa menjawab dengan lebih ciamik. So, Oke, akhir kata, selamat sore. Terima kasih Mbak Naomi, selamat istirahat ya di Melbourne. Terima kasih juga Mbak Ardi. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu. Sampai jumpa.